pagi, tapi rasanya udah capek banget, padahal baru bangun tidur. Nah, itu bukan karena capek fisik ya teman-teman, tapi karena ada sesuatu yang berat antara di kepala dan di hati. Rasa males yang beda dari biasanya. Rasanya kayak pengen diem aja, gak pengen mulai hari, dan sebenarnya itu bukan karena males, tapi karena kamu udah kehabisan energi untuk pura-pura kelihatan baik-baik aja. Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu gak sendirian, dan kamu juga bukan orang lemah. Halo, aku Atienia Mamaulaya, mahasiswi semester 2 dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Sosiologi. Di video ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali diabaikan dalam sistem pendidikan kita, yaitu krisis kesehatan mental pelajar. Video ini dibuat bukan untuk mengeluh dan bukan juga untuk menyalahkan pihak manapun, tetapi karena jika ada satu masalah yang tidak pernah dibicarakan, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Berdasarkan berbagai survei lembaga kesehatan, 1 dari 3 pelajar di Indonesia pernah mengalami gejala kecemasan atau depresi dalam 1 tahun terakhir. Namun dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang mencari bantuan. Kenapa? Karena stigma mereka, dan mereka nggak tahu sebenarnya harus kemana, dan setelah itu mereka akan merasa, paling ini hanya masalah kecil, dan paling aku cuma lebay aja. Padahal, menurut World Health Organization atau WHO, 50% gangguan mental dimulai sebelum usia 14 tahun. Bukan saat mereka dewasa dan bukan juga saat mereka bekerja, tapi saat mereka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dan kondisi seperti ini meningkat signifikan setelah masa pandemi COVID-19 akibat pembelajaran jarak jauh, isolasi sosial, dan rasa ketidakpastian yang panjang. Hal ini terjadi bukan karena satu hal saja, tapi karena banyaknya tekanan yang datang secara bersamaan. Yang pertama, itu ada tekanan akademik yang sangat tinggi. Sistem pembelajaran kita masih sangat berorientasi pada nilai, ranking, peringkat kelas, masuk PTN favorit. Jadi anak-anak itu belajar bukan karena mereka ingin tahu, tapi mereka itu takut salah dan takut mengecewakan. Dan ketakutan itu terus-menerus ada di dalam diri mereka, lama-lama menggerus diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu ada media sosial. Generasi kita sekarang itu tumbuh dengan media sosial yang sudah sangat hype. Misalnya seperti Instagram, TikTok, YouTube. Nah, setiap hari mereka melihat postingan-postingan terbaik dari hidup orang lain, seperti prestasi mereka, penampilan mereka yang good looking, atau fashion mereka yang bagus-bagus gitu, dan popularitas mereka yang meningkat. Otak yang belum siap untuk membedakan mana realita dan mana yang hanya pencitraan, itu akhirnya memproses semua itu sebagai standar hidup. Dan mereka yang melihat yang otaknya belum siap untuk membedakan, akhirnya merasakan hal-hal yang mereka itu selalu merasa kurang, dan mereka selalu tertinggal, dan mereka selalu merasa bahwa mereka itu tidak cukup seperti yang mereka lihat di media sosial. Dan yang ketiga itu ada ekspektasi keluarga. Kalimat-kalimat seperti, dulu kakak kamu itu ranking 1 loh, masa kamu gak bisa? Atau kayak, kakak kamu ini masuk PTN top 1 atau 2 atau 3, atau kayak, kalau kamu gak masuk prodi 1 ini, kamu mau jadi apa? Seperti itu. Nah, bagi anak yang sudah berjuang keras ya, kalimat itu tuh bukan termasuk motivasi gitu, tapi itu termasuknya tekanan dalam hidup mereka. Mereka kehilangan ruang untuk bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Nah, yang keempat itu tidak ada ruang bagi mereka untuk gagal. Di sekolah itu kegagalan seperti hal yang memalukan gitu. Salah jawab saat presentasi di kelas bisa menjadi bahan ejekan. Nilai yang jelek juga sering diartikan, ternyata anak ini
tidak pintar, mereka bodoh seperti itu. Kita jarang mengajarkan anak-anak bahwa gagal itu bagian dari proses mereka gitu. Jadi kita lebih sering mengajarkan mereka bahwa hidup itu jangan sampai gagal, dan itu sangat berbeda sekali gitu untuk dipahami. Dan beberapa gejala yang sering tidak disadari oleh siswa-siswa itu seperti saat bangun pagi mereka sudah merasa lelah, padahal hari juga belum dimulai, mereka belum beraktivitas apapun, terus duduk di kelas, mereka diam, tapi pikiran mereka ada di luar kelas gitu, kemana-mana. Terus mereka bisa happy depan teman-temannya, bisa bercanda depan teman-temannya, tapi ketika mereka merasa sendiri, mereka hanya berdua dengan diri mereka sendiri, itu rasanya seperti kosong, seperti itu, dan mereka merasakan sulit fokus akan sesuatu, mereka sulit tidur, atau justru tidur terlalu lama juga salah satu gejala yang banyak orang nggak sadar, karena tidur terlalu lama itu seperti satu-satunya pelarian gitu. Ketika mereka bangun, mereka merasa kosong atau mereka merasa sedih, tidur itu menjadi salah satu pelarian mereka gitu. Dan mereka akhirnya menanggung semuanya sendirian karena mereka takut untuk bilang kalau mereka tuh nggak kuat, karena takut dibilang manja atau lebay atau bahkan nggak bersyukur, atau bahkan karena mereka nggak dekat dengan Tuhan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada peran sekolah dan orang tua. Sekolah sebenarnya punya peran yang besar banget gitu. Kayak guru BK tuh seharusnya jadi garda yang paling terdepan gitu. Tapi kenyataannya banyak yang guru BK-nya tuh kewalahan atau tidak bisa menangani hal-hal tersebut gitu. Mereka menjadi kurang dukungan atau hanya difungsikan sebagai urusan disiplin aja gitu gurunya. Dan kesehatan mental siswa juga sering banget dianggap ada kegiatan enteng, kegiatan yang dikesampingkan gitu. Mereka atau sekolah itu cukup membuat seminar yang diadakan setahun sekali, seminar kesehatan mental, yang mereka menganggap hal itu adalah hal yang nggak begitu urgent atau nggak begitu penting gitu. Padahal ini seharusnya menjadi inti dari proses pendidikan gitu. Nah, orang tua juga megang peran penting banget nih. Anak itu nggak butuh orang tua yang sempurna ya. Anak hanya butuh orang tua yang bisa hadir untuk mereka, mau mendengar tanpa menghakimi cerita dari anak-anaknya, bisa merespon dengan rasa empatik sebelum mereka memberikan solusi. Dan perlu dipahami juga, orang tua itu harus percaya bahwa nilai sekolah itu bukan satu-satunya sebagai tolak ukur keberhasilan anak, seperti itu. Salah satu solusi yang bisa dijalankan adalah kamu bisa cerita ke orang-orang yang bisa kamu percaya gitu. Kamu nggak harus nanggung semuanya sendirian, dan kalau kamu merasa butuh bantuan profesional gitu, itu bukan pertanda kamu lemah atau tanda kamu lebay gitu, bukan. Itu tandanya kamu cukup berani untuk jujur pada diri kamu sendiri. Dan untuk orang tua atau guru yang menonton ini, kita harus lebih aware, lebih care sama perubahan perilaku anak-anaknya ketika anak-anak itu menarik diri, terus mengalami penurunan semangat. Itu sebenarnya bukan males, bisa jadi itu tanda mereka lagi nggak baik-baik aja, karena pada dasarnya pendidikan itu bukan hanya tentang mencerdaskan pikiran saja, tapi bagaimana pendidikan bisa menjadi obat untuk mental dan moral anak-anaknya. Sekian dari aku, semoga membantu.